Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera. Salam sejahtera. Puji Tuhan, haleluya. Dengan kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Untuk dapat beribadah, mari kita pakai sebaik-baiknya untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami melihat sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami sadari tanpa Tuhan kami tidak ada sampai hari ini Tuhan. Berbagai peristiwa yang sudah kami lewati menyadarkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di bait-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari kuduskan dan sucikan kami. Layakkan kami Tuhan. Supaya ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan kami, apa yang kami persembahkan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mohon lawatan Allah terjadi di tempat ini. Dari barisan para pelayan-Mu Tuhan, jemaat-Mu, bahkan sampai di luar Tuhan. Sampai saudara-saudara kami yang mengikuti streaming Tuhan, mengalami pribadi Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kami bersyukur kami punya Yesus dalam hidup kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu.
bersama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, sungguh Dia Tuhan menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah mengecewakan. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan bahwa bagi orang yang mengasihi Tuhan, Dia sanggup menyediakan apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, bahkan apa yang mungkin belum sempat didoakan, baru timbul dalam hati, bahkan belum sempat dalam hati, Dia sanggup sediakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus mengasihi Dia untuk melihat kemuliaan Dia. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang
masih sanggup kerjakan yang besar sampai hari ini. Jangan hanya ketika ada tantangan, ada masalah baru kita Allah sanggup, Allah sanggup, Allah sanggup. Tetapi bahkan di seluruh kehidupan kita, kita mau nyanyi Allahku, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sehingga pujian pada pagi hari ini tidak hanya sekedar hafalan atau sekedar melihat saya dan para singer di depan. Nanti rugi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari datang cari Tuhan, muliakan Tuhan. Karena ketika Tuhan disenangkan, Dia akan bekerja lebih lagi dalam kehidupan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kapan? Dulu, bahkan selama-lamanya. Kuasanya tidak. Siapa yang sanggup? Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Allahku, Allah yang besar, Allah yang sanggup. Yes, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami percaya Allahku, Allah yang sanggup. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Melihat situasi dunia pada akhir zaman ini, banyak hal menjadi tidak stabil, banyak hal yang berubah, bahkan tidak jarang berubahnya ke arah yang lebih negatif. Tetapi kita bersyukur, kita punya Yesus. Kita punya Yesus yang kasih-Nya dan kuasa-Nya tidak berubah. Apa yang kita baca di dalam firman Tuhan, masih bisa Tuhan kerjakan sampai saat ini bahkan selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Tetap tinggal dalam relnya Tuhan. Sehingga mata ini terus melihat, sungguh penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidupku. Amin. Kita dengarkan pujian ini. Kami bersyukur Tuhan. Sampai detik ini kami melihat, kami tidak kekurangan satupun yang lain. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Oh Yesus, pengharapan kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam
sekalipun sekitar kami tidak dapat diharapkan, kami punya Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya. Sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Dalam Kami katakan sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapanku. Sungguh Tuhan, kalau sampai detik ini kami ada sebagaimana ada, hanya karena kemurahan. Banyak peristiwa yang kami hadapi, banyak peristiwa yang kami lewat, dibayang-bayang maut, tantangan ancaman, bukti kesetiaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan mau lanjutkan dalam kehidupan gereja-Mu yang Engkau telah tebus dengan harga yang mahal Tuhan. Oleh sebab itu bawa kami, giring kami untuk hidup masuk dalam rencananya Tuhan, agar kami terus ada di dalam kuasa kemenangan, pemeliharaan, dan perlindungan yang kuat dari Tuhan. Sesaat kami mau menerima kebenaran firman Allah, didikan, nasihat, ajaran untuk membawa kami semakin dewasa dalam pengiringan kepada Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati ini. Jauhkan kami dari hati yang keras. Sementara Tuhan akan menggiring kehidupan kami di dalam pemeliharaan yang kuat. Terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sedang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan oleh kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Setelah kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, tiba saat kita akan mengisi bejana hati. Kita mau isi bejana hati ini, bejana hati yang dari tanah liat ini, yang lemah ini, kita mau isi dengan perkara-perkara ilahi. Tidak ada cara lain. Ya. Tidak ada perkara-perkara yang megah secara duniawi dalam gereja Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kita akan mengisi bejana hati kita dengan perkara-perkara ilahi. Nasihat, didikan, sebab Tuhan ada rencana yang besar untuk saya dan saudara. Diteliti, diperhatikan. Berapa waktu yang lalu Tuhan menyoroti kehidupan gereja. Sebab dia rindu, waktunya sudah dekat. Dia akan pelihara, dia akan naungi, dia akan mengadakan perbedaan ya. Dia akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan
dan dengan orang fasik. Oleh sebab itu mari, kok kita ibadah sungguh-sungguh. Ya, kita ibadah sungguh-sungguh. Ya, supaya jangan ada penuntutan nanti Alkitab, Tuhan saya sudah melayani, Tuhan saya sudah ibadah, Tuhan saya sudah begini. Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Tidak kenal, pelayanan yang tidak dikenal. Betapa ruginya, sayang sekali ibadah yang sedemikian, pelayanan yang sedemikian, persembahan yang sedemikian. Sebab itu tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Tapi mari pagi ini kita mau beribadah dengan cara yang benar. Caranya yang benar menurut maunya Tuhan. Puji Tuhan. Mari pagi ini kita akan melangkah satu jemaat yang bernama Jemaat di Pergamus. Diperhatikan ya. Pertama kita telah memperhatikan jemaat di Efesus, diperhatikan. Aku tahu. Ya, Tuhan tahu. Dan yang kedua juga kepada jemaat di Smyrna. Aku tahu ya. Aku tahu bahwa engkau di dalam kesusahan. Tuhan tahu. Ke gereja susah, ibadah susah, berkorban susah. Beda dengan dunia susah. Aku tahu ya. Dan sekarang kita melangkah kepada satu jemaat di Pergamus ya. Kita bersyukur punya Tuhan yang tahu dan selalu memperhatikan. Mari kita akan membuka dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua ini. Tuhan tolong kita ya pada pembacaan kepada jemaat di Pergamus. Kita akan membaca kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Puji Tuhan. Kita dengarkan pembacaan firman Allah. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-12 sampai 17. Kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Puji Tuhan, kita telah membaca jemaat yang ketiga ini. Tuhan perhatikannya, Tuhan mau mengadakan pemisahan. Alkitab menuliskan tadi bahwa tuliskanlah kepada jemaat Pergamus firman memakai pedang. Pedang dapat memisahkan ya. Mana yang enggak benar. Firman kebenaran hanya dapat memisahkan pelayanan yang benar, ibadah yang benar. Sudah mulai serius Tuhan ya. Hari-hari ini Tuhan mau mengadakan perbedaan. Aku akan datang pakai pedang ya. Sebab ini banyak masalah yang tidak terselesaikan dengan hal-hal yang lain. Kita membaca satu peristiwa pernah ya. Raja Salomo, raja diperhadapkan dengan dua wanita. Persoalan anak. Satu anaknya mati, ya. Satu anaknya hidup. Dia main tukar. Ada waktu selisih, ya.
Pada waktu malam ibunya tertidur dan satu anaknya mati, dia tukar. Jadi ribut dan ini sampai kepada raja. Mau kasih siapa ini? Terus dalam masalah itu dikatakan tidak ada cara lain. Begitu raja mengambil pedang. Biar supaya adil, bayi itu aku belah. Yang hidup. Satu untuk ibu, satu untuk ibu. Sebab yang hidup ini jadi perdebatan. Ada tipu-tipu daripada ibu yang mempunyai anak yang mati. Ditukar dengan anak yang hidup. Sulit untuk membedakan mana yang benar. Mana ibu yang benar. Yang punya anak yang hidup ini. Mana yang main tipu-tipuan. Mana yang gak benar. Raja ambil pedang. Dia katakan, aku akan belah anak ini. Hanya pedang yang dapat membedakan ibu mana yang benar yang mempunyai. Sehingga apa yang terjadi, ibu yang punya anak ini yang hidup, dia katakan, jangan tuanku raja, izinkan dia. Ibu ini mengambil, biarkan dia memelihara. Di sana kelihatan mana ibu yang benar, mana ibu yang gak benar, dia belah sudah, matikan sama-sama setengah. Raja dapat melihat hati nurani seorang ibu yang benar. Maka raja menangkap ibu yang tidak benar ini. Ya, yang punya anak mati, tukar dengan anaknya yang hidup. Mari, pada pagi hari ini, firman Allah bagaikan pedang. Dia dapat memisahkan mana kehidupan yang tidak benar. Kiranya pada pagi hari, pergumulan kami untuk menyampaikan firman Allah. Kita dengar firman Allah untuk merubah hidup. Kita menghentikan, sekian lama dengar firman Allah. Dapat memisahkan, berhenti hidup lama. Pedang, Alkitab mengatakan kepada jemaat di Pergamus, sudah waktunya. Aku datang dengan pedang. Akan memisahkan mana pikiran benar, mana pikiran yang tidak benar, mana hati yang benar, mana perkara-perkara yang tidak benar. Firman bagikan pedang untuk memisahkan. Sebab Tuhan rindu tadi bertobat. Cukup lama Tuhan tanya. Pada bangsa Israel kan, aku tunggu-tunggu lama untuk bangsa Israel bertobat. Tetapi aku tunggu-tunggu, kecewa aku. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ditunggu. Buah-buah pertobatan kok enggak ada. Apa yang terjadi? Aku taruh pedang di bawah pohon. Kalau tahun depan pohon ini tidak berbuah, tidak mengeluarkan buah-buah pertobatan, tebang saja. Buat apa dia hidup? Sebab dia tidak mengeluarkan buah-buah pertobatan. Nah, begitu juga pada pagi hari, satu seruan kerinduan Tuhan. Sebab firman Tuhan yang datang dalam hidup kita, 2 Timotius 3, coba ya. 2 Timotius 3, ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17 ya. Kalau kita merasa hidup ini kepunyaan Tuhan, mari. Firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya. untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan. Setiap kita baca firman Tuhan, oleh sebab itu gereja menyampaikan renungan firman Allah ya. Renungan firman Allah setiap pagi disampaikan, dini hari, malam hari sudah disampaikan firman Allah. Untuk apa? Nyatakan kesalahan. Belajar seperti Daud ya. Daud yang hidup sejak muda dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Minta sama Tuhan. Selidiki hatiku Tuhan, selidiki hatiku. Kalau ada yang salah Tuhan, luruskan Tuhan. Minta sama Tuhan. Selidiki aku Tuhan, ketahuilah jalanku. Ada jalan yang serong Tuhan, luruskan.
Jangan terus salah Tuhan. Jangan terus salah hidupku. Daud sejak muda, dari padang penggembalaan dia ditolong Tuhan. Serangan singa beruang yang akan menerkam dia. Tuhan tolong. Dari perkara kecil Tuhan tolong. Terus langkah maju sampai Goliat. 6 Goliat dia lumpuhkan. Kapan? Ketika dia ada di jalan yang benar. Ya. Daud dari padang tidak ada orang perhatikan. Tidak usah cari nama. Nanti Tuhan ngangkat. Kapan? Ketika Daud dia katakan, selidiki aku Tuhan. Biar hidup selalu dalam penyertaan Tuhan. Dari singa-singa beruang yang akan menerkam dirinya. Ya, itu sebagai gembala ya. Daud sebagai gembala domba, banyak musuh yang akan menerkam Daud. Tetapi dia katakan Tuhan yang tolong. Tuhan tolong di padang penggembalaan. Juga dia katakan Tuhan yang akan tolong aku menghadapi Goliat kan. Goliat yang begitu mengerikan. Tidak ada satu pribadi pun yang berani menghadap akan Goliat. Sebagaimana Tuhan tolong kemarin, Tuhan tolong hari ini, Tuhan tolong besok juga. Ujian ini mengingatkan kita kebenaran, menyatakan kesalahannya, berhenti. Kesalahan kemarin berhenti, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya salah kemarin, salah ngomong, salah bicara, tekanku tersinggung Tuhan. Saudaraku tersinggung perkataan. Oleh sebab itu minta ya jemaat, minta dipenuhkan dengan Roh Kudus sebagai kontrol ya. Roh Kudus gereja Pantekosta, gereja yang dipimpin oleh Roh Allah. Jemaatnya penuh dengan Roh Allah, dipimpin ada standar, ada barometer di sini, ada kontrol. Ya, semua jemaat, mari penuh dengan Roh, penuh dengan firman, mengontrol kita, nyatakan kesalahan, ya saya salah. Tepat, Daud kan begitu. Ditegur oleh hamba Tuhan yang sederhana. Ya, Nabi Nathan, orang raja besar, Tuanku Daud, engkau salah. Siapa berani hari-hari ini? Tegur seorang kaya, permisi Pak Pendeta, berapa gereja menyampaikan kepada kami hamba-hamba Tuhan. Pendeta sulit sekali saya tegur orang kaya itu. Kalau saya tegur, dia langsung angkat kaki. Tinggalkan. Pada kerinduan kami untuk dia tertolong. Bukan saja dia kaya soal, dia kaya pangkat, dia kaya pengaruh. Ketika ditegur sudah marah. Sangat kecewa pada kerinduan kami untuk dia tertolong. Ya, mari pada pagi hari ini kita telah membaca tadi bahwa kalau firman Allah datang kepada saya dan saudara, dia akan nyatakan kesalahan untuk kita terus hidup benar ya, hidup benar. Orang benar, doanya didengar oleh Tuhan. Doa orang benar dengan bersungguh-sungguh besar kuasanya. Kami sedang menggiring. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kehidupan kita. Sewaktu-waktu datang. Saudara sedang dibawa di dalam satu kehidupan yang benar. Kapan kita doa? Tuhan tolong malam ini. Tuhan tolong malam ini. Besok kita lihat pertolongan. Kita mau berpengalaman. Selidikilah aku Tuhan. Nyatakan kesalahanku. Supaya kami hidup benar. Doa orang benar dengan bersungguh. Sehingga kita dapat memposisikan, Elia aja berdoa bisa. Jemaat juga bisa. Iya bisa. Tuhan tidak berubah. Coba kita, Yakobus ya. Yakobus kita akan membaca. Kita kasih tanda tadi ya. Suratan Timotius tadi. Bahwa firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Tidak usah takut. Tidak usah marah. Ketika dinyatakan kesalahan. Ya, bukan pada kami. Tuhan yang nyatakan sampai ke dalam dasar Yakobus kita membaca ya.
Ya. Ya, mari kita akan membaca Yakobus 5 ya. Ya, Yakobus 5 ayat yang ke-16. Iya. Yakobus 5 ayat 16. Ya, Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. saling ngaku dosa ya. Gak usah sampai ditegur keras ya. Dan saling mendoakan. Ya, saling mendoakan ya. Jemaat banyak berdoa. Lebih dulu. Saudara ada melihat kami salah, tegur. Kami akan berterima kasih. Kami tidak akan marah. Dengar di luar, oh Pak Toto gini, hamba Tuhan begini. Sampaikan. Kami akan datang. Kami berterima kasih. Kalau ada dengar, kami salah, kami angkuh, kami sombong, sampaikan. Sebab kami mau hidup dalam kebenaran. Banyak di pundak kami, nama-nama jemaat, hamba Tuhan tolong, hamba Tuhan tolong, hamba Tuhan tolong. Kami dalam persoalan, kami dalam impitan. Siapa yang harus berdoa? Siapa yang harus mendukung? Kalau tidak ada orang-orang benar di sekitar jemaat. Ketika kami berdoa, ada lawatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada jawaban Tuhan. Ya, mari. Tak perlu. Rugi sekali, Amsal mengatakan, rugi sekali kita menyembunyikan dosa. Itu bangkai. Itu membusuk. Dosa itu busuk. Kalau busuk itu dibiarkan, akan menyebabkan Alkitab akan jadi kanker. Membunuh kita sendiri. Alkitab jelas mengatakan. Saling mengaku dosa, tidak usah gengsi. Kalau kami salah, kami akan datang. Itu juga, saudara salah. Akan sampaikan kebenaran. Kami akan mengingatkan. Supaya saudara ditolong Tuhan. Supaya saudara dibela Tuhan. Untuk benar di mata Tuhan. Apapun risikonya. Ya, apapun risikonya. Yohanes Pembaptis kan negur Herodes. Herodes engkau salah. Gak benar ya. Oh, dipenggal Yohanes Pembaptis. Tersinggung marah. Ya, ini saling mengaku dosa terus. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, terus. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Mau berdoa dengan kuasa, jemaat? Mau berdoa dengan kuasa Allah? Amin, mari. Banyak perkara yang kita akan hadapi. Ya. Tengah malam anak sakit, tengah malam kita dibeng-beng maut, tengah malam kita di dalam himpitan. Kita perlu ini. Kami sedang membawa jemaat, kami terbatas. Jemaat banyak hal. Tengah malam himpitan, tengah malam bayang maut, tengah malam. Ya memang ini, dan ini keadaan tengah malam, Alkitab mengatakan. Iblis tunggu waktu. Saudara akan dibinasakan. Kami sedang membawa saudara hidup dalam kuasa Tuhan. Supaya, tadi dikatakan, supaya kamu sembuh, doa orang benar bila dengan yakin besar kuasanya. Ini kami sedang membawa jemaat di dalam hidup bibir ini. Kuasa. Kami sedang berdoa, Tuhan tolong tiap keluarga. Ada bapak-bapak yang berdoa penuh kuasa. Wanita-wanita sedang digiring supaya wanita berdoa penuh kuasa. Berhenti sumpah serapah. Berhenti salah ngomong. Yang tidak ada gunanya. Iblis akan pancing. Tetapi jemaat sekarang akan dibawa. Sebab kami terbatas. Banyak jemaat menghadapi stianat. Ketika ada sudah hadapi. Saudara akan berkuasa. Tidak takut. Ada pengalaman doa. Sama seperti kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ayat 17. Ya kita langsung kita lanjutkan itu. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ini Tuhan mau berikan kita
Sama seperti Elia. Elia berdoa kenapa bisa? Alkitab, Elia sama dengan kita. Terus kita baca. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya, Elia berdoa sungguh-sungguh. Kita berdoa sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membedakan. Yang membedakan apa? Iman kita. Oh sungguh-sungguh apa enggak? Supaya kita berdoa sebab ini gereja ini persis. Nah, kembali kepada Pergamus. Gereja ini di dalam ancaman banyak. Kita ini ada di dalam penguasaannya dunia. Dunia sudah diserahkan sama setan. Ya, begitu malaikat di atas ini yang bernama Lucifer sombong di hadapan Tuhan, dia dilemparkan ke bumi. Bumi ini atau penguasaannya dia. Jangan heran dia mengadakan mujizat-mujizat. Ini dunia sedang dikuasai oleh setan dan hari-hari ini dia sudah tahu pendek waktunya. Dia akan dihukum, dia akan bekerja. Bagaimana menjatuhkan saya dan saudara di dalam iman. Ya lanjut ya. Supaya hujan jangan turun, Ya. dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya. Kalau Elia bisa berdoa demikian menghadapi keadaan yang sangat penting, Tuhan juga mau berikan kuasanya. Apa yang kemarin itu sekarang dan ini untuk besok. Firman Allah. Oleh sebab itu tadi kita kembali di dalam 2 Timotius tadi ya, 2 Timotius tadi. Kalau firman Allah disampaikan ya untuk menegur kesalahan kita berubah jemaat ya. Tadi jemaat di Pergamus bertobatlah ya. Masih ada Tuhan sebut hari ini. Semasih hari ini disebut mari perbaharui ya. Perbaharui 2 Timotius tadi, firman Tuhan menunjuk kesalahan kita berubah. Setiap hari kita diperbaharui, tidak heran pada waktu Tuhan datang, Tuhan perbaharui kita. Sama seperti dia. Mulai kapan? Mulai sekarang. Izinkan berhenti keras ya. Kan tidak bisa berubah. Enggak bisa berubah. Paulus ketika dijamah Tuhan oleh Ananias, dijamah Tuhan, Paulus bertobat, berubah. Kasarnya berubah, sifatnya berubah, sombongnya berubah, angkuhnya berubah, dan dia berubah. Ya, jemaat berubah. Minta Tuhan jamah, ya. Ini bertobatlah. Kita lanjut tadi 2 Timotius 3 ayat 16 ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya. untuk menyatakan kesalahan, Ya. untuk memperbaiki kelakuan. Untuk memperbaiki kelakuan. Ini tulisan ini yang diilhami oleh Allah, ini firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhami oleh Allah ini sangat bermanfaat. Untuk mengajar saya dan saudara, bukan saudara saja, saya diajar Tuhan. Terus diperbaharui, menangis, Tuhan terima kasih. Layananku dirubah, hidupku dirubah, keluargaku terus dirubah. Terus memperbaiki kelakuan terus. Lanjut, ya. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran. Untuk membawa saudara dalam kebenaran. Kebenarannya Allah, bukan kebenaran diri sendiri. Berhenti kebenaran. Kebenaran diri sendiri itu seperti kain usang, kain kotor. Berhenti pakai kebenaran diri sendiri. Yesaya mengatakan kebenaran manusia itu kebenaran kain yang larah, kain yang usang. Saudara sedang dididik hidup dalam kebenaran Allah. Ya. Lanjut ayat ini.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah kalau kita merasa kepunyaan Tuhan, terus diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. ya, merasa aku ini milik Tuhan. Kita mau lengkapi yang baik. Rasa kepunyaan Tuhan. Atau masih kepunyaan diri sendiri. Kita mau, Tuhan, terima kasih. Saya dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan yang ilahi. Ya. Perbuatan-perbuatan ilahi. Ya. Inilah merupakan satu kerinduan Tuhan. Sampaikan, ini firman Tuhan yang tajam mendidik tadi kepada jemaat yang ada di Pergamus. Ya, jadi Tuhan, kita kembali kepada jemaat di Pergamus. 7 sidang diperhatikan. Kita sudah masuk pada sidang yang ketiga ya. Sidang pertama diselidiki. Yuk jemaat di Efesus, kasihmu sudah mulai pudar ya. Jemaat yang kedua yang bernama Smyrna, Tuhan ingatkan, aku tahu yuk. Kesusahanmu bertahan. Setia sampai. Sekarang yang ketiga, jemaat di Pergamus. Tuhan mau, jangan kompromi dengan dunia. Ya, jangan kompromi. Jemaat di Pergamus ini tadi telah diingatkan, jangan campur dengan dunia. Pergamus ini di mana gereja yang ada di dalam satu kekuasaan di mana di sana ada sumber kerajaannya iblis. Dan ini pada waktu jemaat di Pergamus ini adalah kekaisaran ya. Kekaisaran akan menggabung sama gereja ya. Cara-cara dunia akan dikombikan, akan dikombinasikan dengan gereja. Ada hal-hal dunia yang akan dikombikan. Kolaborasi ya, akan dicampur ya, akan dicampur. Sehingga ada satu nama yang dikatakan Antipas, dia tolak. Akibatnya tadi orang yang menolak itu dibunuh. Ada kekuasaan-kekuasaan lain yang akan masuk kepada gereja, gereja akan dipengaruhi. Supaya jangan gereja itu menjadi gereja yang rohani. Ini tantangan hari-hari. Akan banyak pengaruh nanti. Saudara akan dipengaruhi dengan ada yang dikatakan tadi, ada Biliam. Ya, Biliam itu akan mempengaruhi saudara. Campur-campur kombinasi, campur-campur adat, campur-campur berhala. Cara yang tidak benar. Ya. Inilah jemaat yang ada di Pergamus. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Ya, iblis mau pegang kita, iblis mau pengaruhi kita. Sama seperti bangsa Israel pada waktu dia mau keluar dari penjajahan Mesir. Firaun bilang jangan, dikejar dengan tentara besar. Firaun tidak mau saudara bebas melayani, bebas ibadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Firaun kejar dengan kekuatan besar. Supaya saudara diperbudak kembali. Bangsa Israel diperbudak kembali. Ini tadi ada satu janji Tuhan ya. Mari kita bertobat. Ada satu langkah yang indah. Tinggalkan hidup lama. Tidak usah mau kompromi. Sebab cara dunia ini daging ini sudah jatuh dalam dosa. Dan ini senang sekali. Kok diajak kompromi dosa. Tadi ada yang menyesatkan yaitu penyembahan berhala. Dan sinah. Kata sinah ini dan penyembah berhala ini tanda-tanda orang yang
tidak setia. Ya, penyembah berhala Tuhan sangat cemburu kepada penyembahan berhala sebab Tuhan minta hukum yang pertama, kasihlah Allahmu. Seringkali kita mulai bimbang, ragu, ini yang Tuhan tidak suka. Apalagi persinahan, tanda ketidaksetiaan, mulai tidak setia sama Tuhan. Ya, tidak setia sama Tuhan. Penyembahan berhala, artinya penyembahan berhala, kalau kita datang kepada penyembahan berhala, sesuka-suka kita. Tidak ada tertulis penyembahan berhala harus begini, enggak. Suka-suka kita, itu yang Tuhan tidak suka. Tuhan mau kasihlah Allah dengan sesungguh-sungguh. Ya, ini kita tinggalkan. Ketidaksetiaan sama Tuhan, kita tinggalkan. Bertobatlah. Sebab Tuhan mau menyatakan pemeliharaannya. Kita coba baca dulu ya ayatnya yang ke-16. Ya. Ayat 16, sebab itu bertobatlah. Ya. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ya, Tuhan mau memisahkan sekarang. Kamu sungguh-sungguh. Kalau tidak, Tuhan akan mengadakan pemisahan pedang ya, pedang. Sebab Tuhan menyatakan apa? Ayat selanjutnya 17, ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Serius Roh tentang pekerjaan Roh Allah terus? kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi. Jadi Tuhan mau peliharakan kita. Dari CC. Mau pelihara Tuhan apa enggak? Mau dilindungi Tuhan apa enggak? Tuhan akan memberikan mana. Kita ingat mana pada waktu bangsa Israel keluar. Mau kasih makan apa? 3 juta orang. Mau nanam di mana? Mau nanam benih di mana? Mau bajak di mana? Tetapi Tuhan kirim mana. Pemeliharaan Tuhan. Pagi bangun ada embun, jadi mana? Tinggal makan. Ini yang Tuhan mau menyatakan pemeliharaannya. Tidak ada roti, tidak ada gandum, Tuhan sanggup untuk pelihara. Manusia tidak hidup dari roti saja. Tuhan mau pelihara langsung. Ini janji Tuhan nanti ya. Janji Tuhan. Ketika waktunya nanti, tidak ada sawah, tidak ada perkebunan, Tuhan akan sanggup memeliharakan umat. Tuhan sanggup. Tuhan akan memberikan mana. Kita tahu mana, bangsa Israel pagi kirim embun. Dan embun itu berubah jadi butir-butir. Itu dimakan. Itu Tuhan pelihara 40 tahun. Tanda kesetiaannya Tuhan. 40 tahun. Tidak ada yang darah tinggi. Tidak ada yang kolesterol. Tidak ada yang asam urat. Tuhan peliharakan 40 tahun. Kaki tidak bengkak. Tubuh tidak rusak. Pemeliharaan Tuhan, iya dan amin. Inilah yang Tuhan rindu kepada jemaat. Tuhan sanggup untuk memelihara tubuh. Dan yang selanjutnya kita baca ini, kenapa Tuhan rindu? Ayo menang, ayo serius. Terus, Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, ya, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. ya, ada nama yang Tuhan kasih secara khusus. Itu loh, nama. Ya. Jemaat, pengalaman sama Tuhan. Gak perlu pamer, Tuhan kasih nama. Tertera di batu putih. Dan batu ini ada di dalam kerajaan. Suatu hari jemaat, kita mau menang. Kita mau bertobat.
berhenti hidup lama yang tidak benar. Supaya kita ada pengalaman, yakin. Yakin, namaku sanalah ditulis di dalam batu, di dalam kerajaan. Dihancurkan kan batu-batu putih akan ada di sana. Itu nama kita. Yakin. Tahu serang. Ada pengalaman sendiri. Sehingga tidak heran kita lihat, heran ya orang itu ada pengalaman khusus sama Tuhan ya. Melayani tanpa hitung-hitungan, berkorban tanpa hitung-hitungan. Keseriusannya, saya boleh melihat dalam sejarah-sejarah gereja. Tidak heran, tinggalkan Amerika di hutan Kalimantan, tinggalkan dengan kemegahan Amerika, tinggal di Papua, jadi korban di sana, tidak khawatir, datang lagi, untuk melayani Tuhan, dia terlalu yakin, ada nama, pengalaman sama Tuhan. Tidak ragu, iring Tuhan, tidak setengah hati, tidak mikir-mikir. Ini ada pengalaman dengan kapan? Hari. Biarlah jemaat Pergamus, ada catatan juga jemaat di GPD Cakra Negara. Jemaat yang sungguh-sungguh. Terlalu yakin ada nama, ada pengalaman-pengalaman. Menjadi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Tetap rindu hati kami, jemaat Tuhan. Mari kita mau alami ini. Jemaat di Pergamus, walaupun di sekitar ada kerajaan-kerajaan iblis yang selalu mau menghancurkan, membinasakan, memporak-porandakan penyerahan kita. Mari, serius ke Tuhan. Supaya kita alami pengalaman pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, coba kita membaca 1-2 ayat ya. Tentang pemeliharaan Tuhan mana ini ya. Kita mau coba baca sebentar. Kita akan, dulu kan umat Tuhan dipelihara kasih makan. Ini Tuhan mau lebih lagi kepada gerejanya. Dipersiapkan pemeliharaan yang lebih lagi. Keluaran 16 coba kita baca ya. Keluaran 16 ayat yang ke-31 ya. Tuhan peliharakan umatnya dengan mana ini coba kita lihat ya. Keluaran 16 ayat 31. Ya. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Iya, ini yang Tuhan kasih mana. 3 juta orang loh, 3 juta orang. Bangsa Israel keluar dari padang belantara. Di mana mau makan? Tuhan, ketumbar, seperti ketumbar putih. Rasanya seperti kue madu. Itu Tuhan pelihara setiap hari. Ayat yang ke-35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. 40 tahun tidak pernah absen. Kita sering absen sama Tuhan. Tuhan tidak pernah absen. Kasih napas buat saya dan saudara. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Terus? Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Sampai Tuhan izinkan di tempat tujuan yang Tuhan janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam pemeliharaan. Hari Tuhan ampuni saya. Sering kelelahan, kecapean. Kita tidak sampai dalam taraf yang Tuhan rindu. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji 40 tahun. Tiap pagi. Oh nanti hujan bagaimana? Oh nanti musim kering bagaimana? Tetap Tuhan kasih embun, berubah jadi mana? 40 tahun. Sampai mereka sampai. Terus kita baca Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Iya, sampai di perbatasan tanah Kanaan. Tuhan pelihara, Tuhan tidak tanggung-tanggung pelihara. Tapi kita sering tanggung-tanggung ikut Tuhan ya. Iya ndak. Kita minta ampun sama Tuhan. Ini yang dikatakan mana. Terlebih Tuhan berikan mana ilahi untuk saya dan saudara dalam pemeliharaannya.
Coba kita baca satu ya, Ulangan 8:31. Ulangan 8, coba kita membaca ayatnya yang ketiga. Coba ya. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana Iya, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, iya, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, iya. tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Puji Tuhan ya, enggak usah takut ketika kita hidup benar sama Tuhan. Tuhan sanggup memelihara dan menaungi kita. Mari pagi ini komitmen sama. Kita komitmen. Tuhan, saya mau. Saya mau menang. Apapun yang terjadi. Tantangan-rintangan. Tidak kompromi. Serius dalam pengiringan kepada Tuhan. Amin. Saya lipat Alkitab. Kita merindu pemeliharaan Tuhan langsung dari Tuhan. Tuhan menyatakan pemeliharaan langsung dari Tuhan. Tidak pakai perantara. Tidak pakai suruhan. Tadi kita membaca. Tuhan memeliharakan secara langsung. Bukankah kita rindu jemaat? Tuhan peliharakan langsung saya dan saudara. Betapa hebatnya Allah yang kita sembah. Jangan ada perkara yang salah di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan rindu untuk serius kita ikut Tuhan. Jangan ada penyembahan-penyembahan berhala lain. Jangan ada perkara-perkara keliru di hadapan Tuhan. Minta sama Tuhan untuk hidup. Ku datang Tuhan, baharui hidup. Amin. Ku datang Tuhan, Baharui. baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Minta pagi ini Tuhan baharui hidup saya juga Tuhan. Ku tahu Tuhan, Ini Tuhan kelemahanku. kelemahan Izinkan buka. Ini Tuhan kelemahanku. Ini kekuranganku Tuhan. akan terhapus Izinkan pagi ini akan dihapus oleh Tuhan. oleh kuasa kasih-Mu. Akan dibaharui oleh Tuhan. Akan dirombak Tuhan. Ku datang Untuk menikmati Tuhan, mana yang baru. baharui Pemeliharaan Tuhan. hati Hidup saya dan hidup saudara. dengan anugerah di Buka. Buka. Ku tahu Tuhan. Kelemahanku Tuhan. Ku tahu Tuhan, kelemahan Amin. Izinkan dia perbarui. Dia hapus. akan terhapus Nanti Bapak Hendra akan berdoa. Kita bangkit berdiri. oleh kuasa kasih-Mu. Amin. Oh, Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku
kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami menyadari kelemahan kami. Kami menyadari banyak kekurangan dalam hidup kami. Banyak keterbatasan, masih banyak dosa, pelanggaran dan kesalahan dalam hidup kami. Tapi kami berterima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini. Firman Tuhan datang kepada kami pribadi lepas pribadi. Untuk mengajar kami pagi hari ini. Untuk menyatakan kesalahan kami. Dan bahkan terus akan memperbaiki kelakuan kami. Mendidik kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Masih banyak berhala dalam kehidupan kami. Masih banyak perkara-perkara dunia, gaya-gaya hidup lama yang menguasai kehidupan kami. Mungkin harta kami yang menjadi berhala dalam kehidupan kami. Mungkin pangkat kedudukan kami menjadi berhala dalam kehidupan kami. Mungkin ego kami menjadi berhala dalam kehidupan kami. Untuk kami tidak bisa fokus, tidak bisa kudus, tidak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Seringkali kami masih melakukan zina di hadapan-Mu Tuhan. Ketika tubuh jasmani kami ada di dalam rumah Tuhan, tetapi hati kami seringkali serong di hadapan-Mu. Seringkali kami mengingkari kekuatan Tuhan, mengingkari kebesaran Tuhan. Ketika mulut kami memuji Tuhan, tapi hati kami sering kali berbuat dosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami pagi hari ini. Kami percaya kalau firman Tuhan datang kepada kami pagi hari ini. Kami tahu Allah sedang mempersiapkan kami untuk menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Sehingga harinya nanti Tuhan akan mendapati kami menjadi umat yang berkenan. Kami mau menang Tuhan, kami mau menang. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus mengajar kami, memperlengkapi kehidupan kami. Untuk kami mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Untuk kami mau hidup benar, meninggalkan gaya hidup lama. Untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menang Tuhan. Kami mau masuk sampai kepada tujuan di mana Allah menyelamatkan kami. Untuk kami bersama-sama masuk dalam kerajaan Allah di Yerusalem baru. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan terus Tuhan pakai hamba-Mu yang pagi hari ini sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Terus Tuhan pakai hikmat pewahyuan, pembukaan rahasia firman Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kuasa-kuasa dan otoritas ilahi. Terima kasih Bapa di surga, sedang jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini juga Tuhan berkati. Dengan segala kelimpahan dan perkara baik di dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang pagi hari ini. Mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam sakit, dalam berbeban berat, dalam kesesakan dan kesusahan. Bukankah Allah adalah penyembuh kami? Allah adalah penghibur kami. Allah adalah pelepas kami. Dan kiranya jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, boleh menjangkau mereka pagi hari ini. Sehingga mereka juga boleh menikmati kemurahan Tuhan. Menikmati jamahan dan penyertaan Tuhan. Sehingga hari-hari ke depan mereka boleh bersama-sama dengan kami. Beribadah di tempat ini. Menikmati kuasa dan hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Pagi hari ini juga kami bersuka cita. Untuk rekan-rekan saudara-saudara kami dalam pekan ini. Berulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan. Kiranya perpanjangan umur yang Tuhan sudah karuniakan dan Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami mau pergunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami boleh lebih setia lagi mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Selagi masih ada hari ini, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tangan-tangan sidang jemaat Tuhan yang meletakkan persembahan pagi hari ini dan mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan. Kiranya Tuhan berkati. Usaha pekerjaan dan apapun yang diusahakan oleh sidang jemaat Tuhan, Tuhan berkati dengan limpahnya. Biar semua boleh digunakan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua hal-hal yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan.
berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini, dan para pemimpin negara kami dari pusat hingga daerah. Kiranya hikmat, roh takut akan Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka boleh membuat kebijakan, mengambil kebijakan semata-mata untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Dan biarlah segala pujian, segala hormat dan syukur dan kemuliaan kami akan kembalikan kepada Tuhan Allah yang memiliki kehidupan kami, Allah yang menyertai dan memelihara kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, saat saya akan bacakan kegiatan ibadah kita dalam pekan ini, namun sebelumnya mewakili Gembala dan Jemaat Tuhan mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir datang beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kedatangan saudara, memberkati ibadah saudara, dan jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk digembalakan di tempat ini dan rindu bergabung bersama dengan kami beribadah di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengambil data form jemaat di tim ASER kami dan sebisa mungkin segera diisi, dilengkapi, dan segera dikembalikan. Itu dapat di follow up oleh gereja ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin terus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan gereja dari minggu ke minggu, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses sosial media kami ya, baik yang Instagram, Facebook, dan lain-lain, ada tertera di atas. Baik Bapak Ibu Saudara, kegiatan ibadah kita dalam sepekan ini, seusai ibadah ini, kami mohon untuk 18 kakak nanti dapat berkumpul di lantai 1, ada pelayanan diakonia, sekali lagi 18 kakak, nanti seusai ibadah ini dapat langsung menuju lantai 1, ada pelayanan diakonia. Pukul 9 akan dilanjutkan dengan ibadah sesi yang kedua, dan dalam jam yang sama juga ada ibadah pelayanan anak Pantai Kosta di lantai 1 juga berlangsung mulai pukul 9. Hari Rabu di tempat ini ada ibadah doa puasa yang akan dimulai pukul 6 sore. Dan hari Jumat jam 10 pagi ada persekutuan doa wanita. Untuk Jumat ini mengambil waktu di gereja ya, dimulai pukul 10. Dan di sore harinya pukul 5 ada ibadah kaum Hana di kediaman almarhum Gembala Senior di Jalan Subak 4 nomor 12. Dan di jam 7 ada ibadah keluarga muda dan dewasa muda di gereja ya, pukul 7. Jadi jam 10 pagi ada, jam 5 sore ada, jam 7 ada. Ibadah KMDM di gereja dengan tema karakter iman ya. Untuk Jumat ini akan dilayani oleh Bapak Edi Priyono. Dan Sabtu jam 5 pagi ada persekutuan doa pria ya di gereja. Dan di sore harinya ada ibadah pemuda remaja di lantai 1 dimulai pukul 6 sore. Dan minggu depan kembali kita masuk dalam ibadah raya seperti pada pagi hari ini, tetap diadakan 2 sesi. Sesi pertama pukul 7 dan sesi kedua pukul 9. Juga ibadah sekolah minggu di lantai 1 juga dimulai pukul 9. Informasi bagi sedang jemaat Tuhan untuk anggaran biaya Natal kita tahun ini dan acara tutup buka tahun sesuai dengan anggaran yang telah disepakati oleh panitia dan jemaat Tuhan sebesar Rp75.500.000. Bagi jemaat yang rindu untuk ambil bagian dalam kegiatan ini, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi bendahara Natal kami, yaitu Saudari Puhan Tania Putuhena atau Saudari Hani dan Saudari Mika Mandalika. Dan persembahan ekstra kita pagi hari ini penuhnya akan diarahkan untuk mendukung kegiatan perayaan Natal 2025, acara tutup tahun dan buka tahun 2026. Di akhir ibadah nanti kita akan berdoa juga untuk pemulihan kesehatan Ibu Kushastuti ya, istri dari Bapak Richard Korsel pasca operasi. Satu berita duka Bapak Ibu Saudara kami sampaikan bahwa telah dipanggil Tuhan almarhum Bapak Suhadi H. Basuki. Beliau adalah suami dari Ibu Valiati ya, Ibu Liva dalam usia 70 tahun.
Dan nanti siang pukul 12 ada ibadah pelepasan jenazah di Rumah Duka Setia Kawan Ampenan. Sekali lagi nanti jam 12 ada ibadah pelepasan dan akan terus dilanjutkan dengan ibadah pemakaman di Taman Makam Kristen di Majelo ya. Jadi selesai itu langsung berangkat ke Taman Makam Kristen di Majelo. Kiranya Roh Kudus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Baik Bapak Ibu Saudara, kiranya tidak ada pengumuman yang terlewatkan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang hamba Tuhan, Bapak Pendeta KWR akan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara. Hari Jumat kita akan berdoa, kita mohon berkat kuasa ibadah, berkat ibadah boleh melingkupi kehidupan kita. Besok kita akan kembali dalam segala aktivitas, tudung pemeliharaan Tuhan, naungan dan pemeliharaan langsung dari Tuhan. Dan bibir ini ada kuasa di dalam kita bertindak. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur ibadah pada pagi hari ini. Betapa rindu hidup umat-Mu di dalam kuasa kemenangan. Dan kami saatnya akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, betapa rindu pada pagi hari kuasa, berkat ibadah menjadi bagian bagi kami sekalian. Mari kita dadahkan tangan. Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, pulanglah saudara sekalian di dalam berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus menaungi jemaat-Mu, melindungi jemaat-Mu, dan memberkati akan jemaat-Mu. Sesaat akan tinggalkan tempat di besok, mereka akan kembali di dalam segala aktivitas penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan melimpah di dalam kehidupan umat-Mu saat ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.